Assalamualaikum teman-teman. Sebenarnya nggak apa lagi nggak pengen bikin vlog ya, tapi aku kayaknya harus cerita dari awal sampai suamiku akhirnya diisolasi. Jadi ceritanya suamiku itu sakit dari, kalau nggak salah, tanggal 8. Dia sudah mulai sakitnya itu nggak ada batuk, nggak ada apa, sesak nafas tuh nggak ada sama sekali, nggak ada teman-teman. Jadi dia itu cuma apa ini namanya, panas, terus habis gitu dia ngerasa badannya nggak enak semua, mual, muntah, jadi males makan kayak gitu teman-teman. Panas kan tapi sama dia masih dipaksa aja sih waktu itu tanggal 8 itu buat kerja. Kan kita kan ada punya catering, punya usaha frozen food di sini. Jadi dia bantuin yang apa, kayak belanja gitu. Meskipun sebagian untuk pengiriman juga sudah di handle sama kurir ya teman-teman. Dia bener-bener cuma belanja aja kebutuhan pokok gitu loh. Hari itu dia bilang, kepalaku pusing banget, udah istirahat aja. Terus panas kan, singkat cerita panas. Akhirnya tanggal 12 kan, maksudnya berobat di rumah aja pakai paracetamol, tablet, pokoknya diusahakan buat pengobatan di rumah dulu, karena kita juga worry banget mau ke rumah sakit ya teman-teman. Tahu sendiri sekarang wabah, kita tuh bener-bener jaga di rumah ini supaya nggak, pokoknya terhindar dari itulah. Pokoknya suami habis keluar beli bahan-bahan pokok itu selalu lewat pintu samping teman-teman. Jadi dia lepas baju segala macam, terus dia langsung mandi. Kebetulan kamar mandinya di belakang ya, jadi langsung mandi, terus habis gitu langsung ganti baju. Pokoknya gitu deh teman-teman aktivitas kami itu. Terus habis itu pas dia sakit itu akhirnya kami mutusin untuk ke dokter, karena di sini kami merantau. Jadi nggak ada kan orang atau teman yang, atau saudara maksudnya, yang dibuat nitip anak gitu kan. Apalagi sekarang zamannya wabah kan teman-teman. Jadi kita agak takut buat nitipin anak kita. Jam 12 malam kita ke dokter, waktu itu ke IGD. Kita pilih rumah sakit yang bener-bener sering kita lihat. Rumah sakitnya tuh sepi teman-teman, daerah sini, nggak usah aku sebutin namanya ya. Jadi waktu di situ suamiku barengan sama satu ibu-ibu itu batuk sama muntah teman-teman. Dia itu nggak pakai masker karena dia kan muntah ya, jadi maskernya dilepas. Terus kebetulan posisinya si ibu itu ada di depan dokternya dan suamiku ada di bawah ibu itu. Jadi kayak jejer, kalau orang Jawa ngomong tuh gitu, jejer dampingan gitu teman-teman. Terus posisinya aku lagi ngurus surat-surat kan. Suamiku mau diambil DL plus widalnya, mau diperiksa darah lengkap plus tipoidnya loh teman-teman, plus widal tadi. Terus aku datang ke suamiku, mungkin kondisinya dia lagi down, lagi drop banget, imunnya kan gak kuat ya. Lihat ibu-ibu batuk, dia kan gak pakai face shield, jadi apa ini namanya, mungkin masuk lewat mata. Karena suamiku nggak pernah lepas masker teman-teman, sama sekali dia nggak pernah lepas masker. Dan dia orangnya dikit-dikit cuci tangan gitu teman-teman. Cuma waktu itu memang dia nggak pakai face shield waktu di rumah sakit itu. Terus habis itu setelah dicek darah, suamiku kan keluar nih hasilnya, ternyata dia kena demam berdarah teman-teman. Dan kena demam berdarah plus tambah tipoid. Itu akhirnya dia mutusin buat berobat jalan di rumah, karena dokter juga nggak nyaranin buat dia opname, karena suamiku makan minum masih bisa meskipun sedikit-sedikit ya teman-teman. Terus pulang
After 4 hari antibiotiknya udah mau habis, obatnya habis nih, nggak ada perubahan sama sekali, malah makin buruk lah istilahnya, kondisinya malah makin memburuk. Akhirnya dokter mutusin buat perawatan home care karena suamiku nggak mau, bener-bener nggak mau buat di opname. Soalnya mikir-mikir lagi ya, kita kan perantauan, anak-anak nanti sama siapa, aku repot nanti mondar-mandir ke rumah sakit, nanti bawa virus pulang ke rumah. Jadi suamiku aku infus di rumah menurut advice dokter, tetap pakai advice dokter ya teman-teman. Jadi aku infus pakai RL kayak gitu deh pokoknya. Terus obat-obatan injeksi juga masuk semua, termasuk antibiotik, obat buat lambung juga injeksi semua aku infus di rumah. Kebetulan aku dulu orang kesehatan, jadinya masih bisa lah teman-teman, meskipun sudah beberapa tahun nggak megang pasien. Akhirnya singkat cerita, beberapa hari perawatan di rumah nggak ada perubahan, tetap nggak mau makan, tetap pokoknya intinya itu obat hanya membantu dia buat tidur gitu loh teman-teman, karena obatnya kan kayak bikin ngantuk gitu loh, obat-obat injeksinya itu. Terus habis itu dia tetap nggak mau makan ya gitu deh, tapi aku paksa-paksa ya teman-teman dia supaya mau makan. Terus sampai akhirnya jam 2 malam, itu mulai jam 12 siang seingatku dia itu nggak bisa tidur, mau jam 12 siang sampai malam jam 2 malam dia bangunin aku, minta maaf sama aku, dia nggak bisa tidur. Akhirnya aku inisiatif untuk langsung nelpon Satgas Covid. Nah, beberapa hari sebelum kejadian itu teman-teman, nggak tahu kenapa aku kayak punya feeling dia mengarah ke Covid ya teman-teman. Jadinya aku pisahkan tidurnya antara anak-anak sama dia. Aku pisah, bener-bener aku pisahin dia, aku suruh pakai masker kayak gitulah teman-teman. Kita kan nggak tahu dia sakit apa kan, kok nggak sembuh-sembuh gitu loh dengan adanya terapi antibiotik dan lain sebagainya, kenapa nggak sembuh gitu. Terus akhirnya udah dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit suamiku langsung ditoraks, di foto toraks, dicek darahnya ternyata reaktif. Di foto toraks itu kelihatan nih paru-parunya itu 50% sudah kena. Alhamdulillah hari ini perkembangannya semakin bagus, dia semakin sehat, alhamdulillah, mohon doanya ya teman-teman. Terus untuk kami sendiri saat ini jadi pasien ODP ya, apa itu namanya, OTG, orang tanpa gejala. Jadi hasil swab teman-teman kalau di Kalimantan ini emang agak lama ya teman-teman, 10 hari ke atas baru keluar. Jadi aku nunggu hasil swabnya suamiku keluar. Semoga aja hasilnya bagus, kita berharap seperti itu, meskipun kenyataannya foto toraksnya berbicara bahwa suamiku memang mengarah ke COVID-19. Terus sekarang dia lagi diisolasi di ruang isolasi rumah sakit idaman. Jadi teman-teman jangan pernah ngeremehin imun tubuh ya teman-teman. Aku ini udah jaga mati-matian untuk masalah kebersihan, untuk hand sanitizer aja aku sampai beli literan teman-teman yang besar itu, jadi nanti di refill gitu loh, habis kita refill kayak gitu. Terus aku juga selalu jaga jarak sama orang lain kalau lagi belanja itu pun aku langsung beberapa bulan kayak gitu teman-teman. Jadi jangan bener-bener jangan ngeremehin COVID ini ya teman-teman. Ini aku di rumah pun pakai masker. Oke teman-teman, besok aku lanjut ceritanya. Alhamdulillah aku sama anak-anak udah di rapid, tapi alhamdulillahnya kami ini non reaktif, sudah 2 kali rapid. Nanti aku bakal bagi cerita selanjutnya, aku akan bagi resep-resep kayak biasanya teman-teman. Aku bakal bagi resep-resep buat kalian. See you next video, jangan lupa ditonton, di like, comment, and share. Uang dari hasil
video-video ini, video mengenai COVID selama wabah. Insya Allah akan saya sumbangkan ya teman-teman. Mohon dukungannya buat keluarga kami, mohon doanya buat keluarga kami. Assalamualaikum.